Terima kasih Anda masih terus bersama-sama dengan kami. Ustadz Dasut Latif tadi hendak menjelaskan dan juga menceritakan tentang Nabi Yakub tadi Ustadz ya. Ayub Nabi Ayub, alaihissalam. Nabi Ayub ya, tentang bagaimana sebenarnya kita harus bersyukur. Ya. Kita harus bisa bersabar. Bersyukur dalam bersabar atau bersabar dalam bersyukur? Tolong dijelaskan Ustadz. Bang, gini, kita ini bertiga nih. Ya. Saya tidak menyenangi kalau abang dekat dengan UAS. Maka saya tentu melakukan segala cara untuk membatalkan abangnya dekat dengan UAS. Segala cara, fitnah lah dan sebagainya. Ya. Di dunia ini ada satu makhluk yang tidak senang kalau kita dekat dengan Allah. Siapa? Setan. Setan. Setan tahu kalau ini saat sabar, dia dekat dengan Allah. Maka setan punya misi, bagaimana saya gagalkan ini? Salah satu cara setan paling efektif menghasut kita agar kita tidak bersyukur. Timbulkan keluh kesah. Ya. Karena setelah keluh kesah maka kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur maka kita jauhi Allah. Kalau kita jauh dari Allah, misi setan berhasil. Ya. Coba lihat Ayub. Diberikan ujian kekayaan, makin dermawan. Setan lagi, dia balik lagi pintu lain. Karena kalau jangan pikir kalau setan gagal satu sisi, dia berhenti. Tidak, dia mundur. Dia cari sisi lain. Itulah sebabnya kenapa kita melempar 3 jumroh dan 3 hari. Kenapa tidak sekalian 21 batu, pak, habis selesai. Tidak, karena melawan setan itu perlu napas panjang. Gagal dia digoda kita kekayaan, masuk dia dari sisi satu apa? Anaknya wafat. Ayub, sudah kau sembah Tuhanmu. Diambil anakmu lagi. Diambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Berapa banyak orang tidak punya anak. Ya kan? Gagal lagi. Setan menyerah. Tidak. Selesai anaknya. Hartanya habis anaknya. Apa lagi? Dikasih lagi penyakit. Sakit Ayub. Datang lagi. Berhenti mau kau sembah Tuhanmu. Diambil anakmu. Diambil hartamu. Sekarang kau sakit. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Tetap dia bersyukur. Saya sempat sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Putus asa setan. Tidak. Gagal dirinya. Dia masuki siapa? Istrinya. Kau tinggalkan suamimu. Itu suamimu sok sekali. Kalau bahasa kita. Sok alim sekali. Tidak mau berdoa lah. Kan istrinya bilang, bang, kau berdoa lah. Kau kan Nabi. Tapi apa kata Ayub? Saya gengsi berdoa. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Akhirnya istrinya kan. Kalau begitu saya tinggalkan kau. Ini juga istri kurang ajar. Ketika kita sehat dia mana? Dia kan? Sakit dia tinggal. Kata Ayub, ya silakan kau pergi. Tapi ingat, kalau kau datang saya cambuk kau 100 kali. Apa setan putus asa? Tidak. Dia hasut lagi satu kampungnya. Usir Ayub. Usir. Nanti kau ditulari. Berhasil. Diusir lagi. Ditinggal lagi istrinya. Tapi apa Ayub mengeluh? Dalam Al-Quran tidak pernah Ayub mengatakan, ya Allah kenapa mesti saya? Kenapa bukan tetangga saya? Ya Allah kenapa mesti saya? Kenapa bukan pejabat yang tukang tipu? Enggak. Ayub tidak pernah dengki. Ayub tidak pernah hasad. Ayub apa? Dia cuma memuji-muji besarkan Allah. Yang kita dengar Ayub tidak berkata, sembuhkan penyakitku. Ayub cuma berkata, ya Allah jangan pula lisanku dimakan ulat. Kalau lisanku dimakan ulat bagaimana aku menyebutmu? Jangan pula hatiku dimakan ulat. Kalau hatiku dimakan ulat bagaimana aku mengingatmu? Akhirnya Allah lulus selesai ujiannya ini naik kelas. Malaikat kau pergi hentakkan kakinya Ayub di pasir. Keluar air. Usap itu sembuh. Setelah sembuh sukses kembali. Setelah sukses datang lagi istrinya. Maafkan saya bang. Kalau saya goodbye medali. Goodbye my darling. Tidak. Ayub alaihissalam tidak. Tetap dimaafkan. Tapi kan saya sudah kasih tahu kau toh. Kalau kau melanggar saya hukum kau. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Ke mukanya tidak. Ke perutnya tidak. Ditempeleng tidak. Ambil 100 lidi. Diikat satu keping. Satu dan menjadi satu. Dipukul telapak kakinya. Bukan memukul untuk menyakiti. Bukan memukul untuk menghina. Tapi memukul memberikan pelajaran. Kalau kau salah ada sanksinya. Nah sudah itulah ujian kesabaran. Setelah sukses. Maqamam mahmuda. Diangkat kembali derajatnya. Belajar dari kesabaran Ayub alaihissalam. Nah sekarang pertanyaan akhir tadi. Bagaimana cara bersyukur? Itu jelas. Satu bersyukur dengan syukur bil lisan. Banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika mengucapkan syukur. Kalau saya ya. Usahakan bibir saya mendengar telinga saya. Dan saya ucap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kesan psikologisnya daripada saya cuma bilang. Alhamdulillah.
Ucapkan dengan sebaik-baik ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Yang kedua, setelah bersyukur, lisan sujud syukur. Di mana saja saya bisa bersyukur. Di jalan raya bisa, Ustaz. Bisa. Yang penting jangan lihat kau dulu. Siapa tahu lalu lintas padat. Kau tidak jadi bersyukur itu. Kau masuk puskesmas. Iya kan? Iya kan? Nah, bersyukur di sini boleh. Yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa kampusnya evaluasi diri. Evaluasi. Oh, saya dikasih ilmu. Sudah seberapa banyak ilmu yang saya dakwakan. Karena itu ilmu adalah nikmat. Oh, saya diberi gagah seperti ini. Ya kan? Ya optimis. Nah, kan? Optimis. Kalau sudah jelek lalu tidak optimis lagi, hancurlah kita ini. Gagah, Ustaz. Ya, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Iya. Ya kan? Nah, caranya adalah evaluasi. Ya. Alhamdulillah, Allah kasih saya kendaraan. Sudah seberapa banyak kendaraan saya ini saya jemput Tuan Guru Abdul Somad, apa pejabat? Sudah seberapa banyak saya gunakan rumah saya ini untuk taklim atau untuk mendurhakai Allah. Itulah disebut bertafakkur, evaluasi diri. Nah, sudah itu hakul yakin, ketika itu kita lakukan, pasti Allah tambah. Pasti Allah tambah. Nah, sekarang fenomenanya, kenapa orang tidak pandai bersyukur? Dan karena dia selalu merasa kurang. Tidak mungkin Allah hidupkan Dasat Latif tanpa sudah ada rezeki menyertainya. Tidak mungkin. Ya. Allah itu bukan maha penganiaya. Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah takdirkan saya ada di dunia. Allah ingin menganiaya saya. Tidak mungkin. Hanya saya menganiaya diri saya sendiri. Apa saya miskin? Tidak. Kenapa saya miskin? Karena gaya hidup saya melebihi gaji yang Allah kasih. Gaji saya cuma 5 juta 1 bulan. Ya kalau mau bersyukur, jangan kok gaya hidupmu 7 juta. Maksud saya bapak-bapak pemirsa, kalau gajinya suamimu cuma 3 juta per bulan, tidak usah kau pakai HP yang 3 kameranya. Untuk apa suamimu cuma 1? Kameranya. Iya kan? Mau juga dia 3 kameranya. Untuk apa? Kau bukan selebriti. Kau bukan pejabat yang mesti video call. Apa itu? Zoom. Iya. Meeting Zoom. Ini kalau yang penting HP. Yang HP ibu saya di rumah harga 300.000. Iya. Tapi 3G. Miss call G. SMS G. Terima G. Itu aja ya, Ustaz. Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya ke Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Dasat Latif, silakan saja. Mungkin juga Anda sudah menyiapkan catatan di rumah. Siapa tahu pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.